Poligami adalah syariat yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Poligami adalah syariat yang diturunkan oleh Allah sesuai dengan kondisi lelaki dan wanita. Ya. Lelaki dan wanita Allah ciptakan dengan kondisi yang berbeda dari banyak sisi. Antum bisa lihat halaman 72. Saya sebutkan perbedaan sisi antara wanita dengan lelaki. Yang pertama, jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Sementara wanita-wanita yang lain juga butuh untuk diayomi, untuk diperhatikan. Ini sudah menunjukkan bahwasanya syariat poligami sangat diperlukan. Kenapa? Jumlah lelaki lebih sedikit daripada jumlah wanita. Bahkan disebutkan di akhir zaman nanti, ya, jumlah wanita sampai 50 kali lipat daripada jumlah lelaki. Kalau hanya boleh menikah dengan satu, bagaimana dengan yang 49 orang? Dan sekarang jumlah wanita sudah lebih banyak. Yang kedua, beban lelaki lebih berat dibandingkan dengan wanita. Ya, saya sebutkan beban atau tanggung jawab lelaki dan perempuan dalam hidup tidak sama. Lelaki memiliki tugas sebagai pemimpin keluarga, ya, dia juga memiliki tugas untuk menghidupi keluarga. Yang ketiga, di antara hal yang mendukung poligami, bahwasanya lelaki lebih dahulu meninggal daripada wanita. Kenapa bisa demikian? Ya, karena lelaki pekerjaannya berat, pekerjaannya di luar, di jalan, sebagai supir, misalnya sebagai aparat, misalnya sebagai polisi, ya, berdagang, terkadang bertarung dengan maut. Wanita lebih di rumah, lebih aman. Dan banyak kita lihat lelaki lebih dahulu mati daripada wanita. Sering kita dapati, ya, ada orang tua suaminya lebih dahulu meninggal. Banyak seperti itu. Intinya jumlah wanita lebih banyak. Yang keempat, bahwasanya tidak semua lelaki siap untuk menikah. Beda dengan wanita, lelaki untuk menikah perlu persiapan. Dia butuh, ya, kemampuan, memiliki kemampuan. Meskipun dia sudah punya syahwat, sudah dewasa, belum tentu siap untuk nikah. Oleh karenanya banyak lelaki yang baru menikah umur 30. Kenapa? Dia ingin hidupnya mapan, ingin cari kerja dahulu. Beda dengan wanita. Wanita selain jumlahnya lebih banyak, kalau sudah dewasa sudah langsung siap nikah. Sudah langsung siap nikah. Jadi stok wanita untuk siap nikah sangat banyak, sementara lelaki yang siap nikah lebih sedikit. Paham atau tidak, Bapak-bapak? Bapak-bapak sangat paham, enggak tahu ibu-ibu. Yang kelima, yang halaman 74, para kaum lelaki hasratnya lebih tinggi. Para lelaki, ya, sampai kapanpun senantiasa hasratnya lebih tinggi. Ya. Meskipun umur 75, meskipun umur 80, meskipun umur 90, selama rukuknya masih bisa 90 derajat, masih bisa. Tapi kalau sudah rukuknya sudah nggak beres, ini udah berhentilah. Selama rukuknya masih 90 derajat, dia masih mampu. Dia masih mampu. Saya ketemu dengan seorang, ini nyata, saya ketemu dengan orang umur 65 kalau tidak salah, 65 70, udah tua, udah putih semua. Dia nikah lagi dengan janda umur mungkin 45. Saya tanya, Masya Allah Pak, nikah lagi? Bilang, iya Ustaz, saya di atas 65, di bawah masih 15 tahun Ustaz. Di bagian atas. Ya, karena syahwat tidak bisa. Dan ini saya hadapi banyak permasalahan seperti ini. Pernah saya ngisi pengajian di Mekah, datang seorang kakek-kakek datang kepada saya untuk saya bahas tentang masalah zina. Terus dia merasa berdosa, dia lagi haji waktu itu. Dia bilang, Ustaz, waktu itu di masjid di Mekah, Ustaz, saya termasuk dari pezina atau tidak Ustaz? Kenapa Pak? Saya ini umur berapa Pak? Umur 73. Saya sering masturbasi Ustaz. Itu zina atau bukan? Loh, kenapa masturbasi Pak? Enggak punya istri? Ada Ustaz. Terus kenapa? Istri saya sudah enggak mau berhubungan. Istri umurnya berapa? 61. Ya. Ya, enggak bisa dipaksa. Katanya kalau berhubungan istrinya sakit. Saya bilang, ya ada cara lain apa? Intinya para lelaki masih umur berapapun masih apa? Masih terus berhasrat. Ya, mungkin seorang wanita kalau dia egois, dia mengatakan, ya sudah suamiku, kalau saya sudah menopausa, sudah tidak berhasrat, kamu puasa. Puasa sampai berapa tahun? Sampai kamu mati puasa. Tidak semua orang seperti itu. Jadi ini umur 73 masih berhasrat.
Dia bilang lagi sama saya mau nikah lagi, Ustaz. Tapi saya diketawain sama anak-anak saya. Ya, anak-anaknya kalau udah tua juga diketawain juga, diketawain orang tua, nanti dia udah tua juga dia diketawain. Ya gimana, kita sampai kemarin juga saya baru ketemu dengan orang lagi. Ustaz, ibu baru meninggal, Ustaz. Bapak udah tua, bapak mau menikah. Kita semua setuju, ada adik kita yang tidak setuju. Bagaimana, Ustaz? Dia durhaka. Kenapa melarang bapaknya mau menikah? Bapaknya memang tidak punya syahwat, umur 70 enggak punya syahwat, punya syahwat. Apa dilarang? Kalau ada yang mau, kenapa dilarang? Dan para lelaki sampai umur berapapun, selama masih hidup masih produktif.